Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yorobun. Perkenalkan, nama saya Tarisa Safia Tantiana. Di sini saya akan membahas tentang standar akuntansi keuangan. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Check this out. Standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan adalah format dan prosedur pembuatan laporan keuangan yang menjadi aturan baku penyajian informasi keuangan suatu kegiatan usaha atau perusahaan. Standar akuntansi keuangan merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. Macam-macam standar akuntansi keuangan. Ada 4 macam standar akuntansi keuangan yang berkembang di Indonesia yang disusun mengikuti perkembangan bisnis di dalam negeri. Yang pertama ada PSAK IFRS atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan International Financial Reporting Standard, adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Standar ini biasanya dijadikan patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Yang kedua ada SAK-ETAP. SAK-ETAP merupakan kepanjangan dari Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini biasanya dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas yang dimaksudkan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga ada PSAK Syariah. PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum, namun berbasis syariah dengan mengacu pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. PSAK Syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti mudorobah, musyarakah, murabahah, salam, dan istisna. Yang keempat ada SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintah yang ditetapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Tujuan standar akuntansi keuangan. Yang pertama, dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan kegiatan perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim diharapkan mempunyai sifat yang jelas, konsisten, terpercaya, dan dapat diperbandingkan. Yang kedua, memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen, dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah melalui pemeriksaan akuntan. Yang ketiga, memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan makro lainnya. Yang keempat, dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Yang terakhir, ada fungsi standar akuntansi keuangan. Yang pertama, untuk keseragaman laporan keuangan. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dan yang ketiga, mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda. Jadi kesimpulannya yaitu tidak hanya menjalankan proses akuntansi sesuai standar yang berlaku, seorang akuntan juga harus memahami perbedaan standar-standar yang berlaku tersebut. Dengan begitu, seorang akuntan dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada pada laporan keuangan perusahaan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai materi standar akuntansi keuangan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk
di like dan di subscribe. Gumawa yorobun, see you!